karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu seleksi P3K 2024 dicap banyak curangnya. Tenaga honorer ungkap kekecewaan. Untuk mengetahui lebih detailnya, simak video ini selengkapnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Polemik seputar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada dugaan praktik kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah badan kepegawaian daerah atau BKD di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong dalam konferensi persnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 mengungkapkan adanya praktik manipulasi data yang merugikan tenaga honorer. Tidak jarang ditemukan bahwa beberapa BKD di daerah bertindak tidak sesuai aturan. Contohnya, ada tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun namun tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Sedangkan tenaga honorer yang baru bekerja 1 tahun justru dapat ikut seleksi, tegas Bahtra Banong. Lebih lanjut, Bahtra juga menerima beragam aduan terkait seleksi P3K, mulai dari hilangnya data peserta hingga kasus peserta yang sudah lulus namun tidak mendapatkan formasi sesuai haknya. Modus-modus seperti inilah akan kami perbaiki ke depannya, agar rasa keadilan bagi tenaga honorer maupun peserta seleksi P3K dapat terwujud, imbuh beliau. Sentimen serupa juga diungkapkan oleh seorang warganet yang tidak ingin disebutkan namanya dalam emailnya kepada portal berita Klik Pendidikan. Merasa tidak adil dengan pengumuman hasil P3K 2024 tahap 1, ia melupakan kekecewaannya atas ketidakadilan yang dialaminya. Kakak saya sebagai tenaga honorer yang lama selalu disuruh ngurusin data-data sekolah kedinasan dan kadang gaji selama 4 triwulan tidak dibayarkan. Ini malah orang yang tidak pernah honor di sekolah tempat kakak saya jadi honorer, malah lolos. Siapa yang tidak kecewa kalau seperti ini? Tulisnya dengan nada kesal. Praktik kecurangan dalam seleksi P3K tidak hanya merugikan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi,
namun juga terdampak negatif bagi kualitas pelayanan publik. Tenaga honorer yang kompeten dan memiliki pengalaman kerja yang panjang justru terpinggirkan, sedangkan posisi yang seharusnya diisi oleh mereka yang memiliki kualifikasi terbaik justru diisi oleh orang yang tidak tepat. Jadi, tolong kalian orang yang punya sekolah tinggi, kepintaran jangan hanya dipakai memikirkan keuntungan sendiri. Pikirkan nasib orang lain yang berat, berjuang tapi malah tidak lolos, ungkap dia. Dengan demikian, dalam hal ini Bachtra menekankan bahwa polemik ini harus segera diatasi agar keadilan bagi tenaga honorer dan peserta seleksi P3K dapat diwujudkan. Untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya, kita berdoa saja supaya pemangku kebijakan yaitu seperti Menpan RB, BKN, dan lain sebagainya selalu memutuskan keperpihakan kepada kita semua, sehingga apa yang kita ucapkan atau yang kita apresiasikan bisa didengar dan apa yang kita capai cita-citakan segera terwujud untuk menjadi ASN P3K, sehingga kita mendapatkan kesejahteraan yang layak seperti halnya teman-teman lainnya yang sudah menjadi PNS maupun P3K. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 atau tahun anggaran 2024, yaitu seleksi P3K 2024 dicap banyak kecurangan. Honorer ungkap kekecewaan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya, khususnya bisa didengar oleh pemangku kebijakan pemerintah terkait. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.